Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Yang saya hormati para dewan juri pada lomba kali ini, teman-teman panitia yang telah melaksanakan lomba yang sangat baik ini, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya kita masih diberikan nikmat sehat, terutama nikmat Islam dan iman. Nikmat di mana yang paling tinggi daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan bahwa ketika kita dibangkitkan, orang-orang mukmin akan menemui Tuhannya dengan wajah yang berseri-seri. Semoga kita semua termasuk dalam golongan itu. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin akhir zaman, Nabi paling mulia, manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana Nabi sebagai penutup Nabi dan Rasul, manusia paling sempurna. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di mana Rasulullah adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang baik, bukan hanya mau'idhah hasanah seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Apa yang dipekerjakan Rasulullah itu sudah pasti benar, dan apa yang dikatakannya sudah pasti juga benar. Akhlak dan perilaku beliau itu seharusnya bisa kita contoh, terutama untuk kepemimpinan, baik itu memimpin diri sendiri ataupun juga memimpin orang lain. Dalam suatu hadis dan riwayat dari Imam Muslim, Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah gambaran akhlak Rasulullah? Aisyah pun kembali bertanya, apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Jawablah sahabat, ya pernah. Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Jadi akhlak Rasulullah SAW uswatun hasanah, orang yang paling baik akhlaknya adalah Al-Quran. Semua dikembalikan kepada Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita menjadi pemimpin atau memilih pemimpin, setidaknya ada 4 sifat dasar. Ini sifat yang pasti dimiliki semua nabi dan yang paling sempurnanya oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sifat fatonah, sifat cerdas. Ayat pertama turun wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dalam banyak hadis, banyak fadilah ilmu dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu ini derajatnya sangat tinggi. Bahkan dalam kitab Lubabul Hadis karena Imam Sya'rani, dulu suka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qalama wa la taktubu hanfan khairul laka min alfi raqabatin. Duduknya orang di majelis ilmu itu 1 jam lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Ini orang yang belajar ilmu, bagaimana orang yang mengajarkan, bagaimana orang yang cerdas seperti Rasulullah SAW. Sifat yang kedua yang harus bisa kita teladani yaitu siddiq, jujur. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dijelaskan bahwa hai orang beriman, bertakwalah dan berkata benarlah kamu. Di sini bisa dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman itu sudah pasti yang orang-orang yang jujur. Sifat yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan. Dalam banyak riwayat sampaikanlah kebenaran, maka kamu akan mendapatkannya juga.
Maksud daripada ini adalah ketika kita menyampaikan atau melakukan kebenaran dan diikuti oleh orang lain, maka hal tersebut pahala juga kita akan mendapatkannya. Dan yang terakhir, sifat yang wajib dimiliki oleh pemimpin yaitu amanah, sifat yang penting sekali. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu ciri orang-orang munafik ialah orang ketika diberi amanah dia mengkhianatinya, terutama dalam kepemimpinan. Dalam surat Al-Munafikun, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di bawah neraka. Itu adalah ancaman kepada orang-orang munafik, terutama yang berkhianat, yang tidak memegang amanah. Empat sifat dasar ini harus dipegang teguh ketika kita memilih pemimpin, ketika kita menjadi pemimpin. Minimal kita bisa belajar kepada sifat-sifat Nabi dan akhlak yang mulia. Selain itu juga, dari awal kita sudah jelaskan bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Salah satu contohnya yang bisa kita tirukan ketika terjadinya perang Uhud. Waktu itu turunlah ayat Al-Imran 159. Di situ Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, bertutur lembutlah, ya Muhammad, jika kau kasar kepada mereka, mereka akan lebih keras hatinya. Yang kedua, maafkanlah mereka kesalahannya. Menjadi pemimpin harus bisa memaafkan dan juga memberikan apa yang benar kepada apa yang kamu pimpin. Dan terakhir, bermusyawarahlah. Ajak mereka berunding dengan apa yang terjadi saat itu, agar mereka bisa mengiyakanmu atau juga mematuhi perintahmu. Dari apa yang saya sampaikan ini, kita seharusnya belajar banyak tentang bagaimana Nabi dalam Al-Quran bertutur kata, berperilaku, bahkan ketika beliau akan mengambil sebuah tindakan atau perilaku. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasakmu matuk saja. Boleh ditutupi sana.